Saudara, nilai tukar rupiah kembali merosot hingga ke angka 17.600 per dolar Amerika Serikat. Anggota Komisi 11 DPR RI Primus Yustisio meminta Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mundur. Primus menilai turunnya nilai tukar rupiah sebagai anomali karena di satu sisi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di angka 5,61%. Primus juga menyoroti soal kondisi ekonomi di beberapa negara pasca eskalasi di Timur Tengah meningkat yang sudah kembali tumbuh. Tak hanya pada dolar Amerika, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing lainnya disebut Primus juga turun. Oleh karena itu Primus menilai Peri sebagai Gubernur Bank Indonesia harus mundur dari jabatannya. Apa yang terjadi sekarang yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Bank Indonesia itu anomali. Pertumbuhan ekonomi kita 5,61%. Tetapi nilai tukar rupiah kita jeblok. Bahkan sekarang ada di level rekor terendahnya terhadap dolar. Indeks kita juga habis, Pak. Merosot turun. Apa yang terjadi saat ini, menurut saya pribadi, Bank Indonesia saat ini sudah menghilangkan trust. Bank Indonesia sudah menyampingkan kredibilitasnya. Dan Anda sebagai pimpinan Bank Indonesia, sebagai tokoh utamanya, harus gentleman, Pak. Harus berani melawan. Ada apa ini? Kenapa ini? Pak Ferry yang saya hormati, kadang Pak, kalau kita mengambil tindakan gentleman, itu bukan penghinaan, Pak. Saya berikan contoh, mungkin saatnya sekarang Bapak mengundurkan diri. Tidak ada salah. Kalau selanjutnya terserah Bapak tentu saja. Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa meluruskan soal polemik pernyataan Presiden terkait warga desa yang tidak menggunakan dolar. Menkyu menilai pernyataan itu hanya untuk menenangkan rakyat. Purbaya menjelaskan secara teori ekonomi, dampak inflasi dari barang impor atau imported inflation masih diperdebatkan dan punya jeda waktu sehingga tidak langsung merugikan masyarakat di desa. Begini, itu kan bicara di pedesaan, itu konteksnya di situ untuk orang sana. Bukan berarti Pak Presiden nggak ngerti rupiah, dia kan jago, beneran. Jadi konteksnya seperti itu. Besok saya ini akan ada APBN kita, laporan APBN kita sampai April. Itu hasilnya bagus, pasti di luar perkiraan para pengamat itu. Jadi fondasi kita memang betul-betul bagus, jadi Anda nggak usah khawatir. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika terus melemah pada perdagangan Senin. Mata uang Garuda ini sempat berada di level 17.600 per dolar Amerika. Tidak hanya rupiah, indeks harga saham gabungan atau IHSG juga ikut tertekan. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengatakan situasi yang terjadi saat ini hanya bersifat sementara. Menkyu menegaskan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. Apa-apa kita perbaiki kan, jadi fondasi ekonominya kan bagus. Itu masalah sentimen jangka pendek. Jadi saya akan fokus jaga fondasi ekonomi dengan memastikan pertumbuhan ekonomi tidak terganggu. Nanti kita juga akan masuk ke bond market mulai hari ini. Imbal udah masuk, tapi hanya sedikit. Mulai hari ini akan kita masuk dengan lebih signifikan lagi. Sehingga pasar obligasinya terkendali, sehingga asing yang pegang obligasi nggak keluar karena takut misalnya ada capital loss gara-gara harga obligasi turun. Oh, ini kan banyak sentimen, kalau rupiah melemah seolah kita akan bergerak seperti 1998 lagi. Beda, 1998 itu kebijakannya salah dan instability sosial politik terjadi setelah setahun kita resesi. 97 pertengahan itu kita resesi. Kita kan sekarang belum resesi karena masih tumbuh kencang, jadi masih ada ruang untuk memperbaiki semua. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto juga merespons pelemahan nilai tukar rupiah. Presiden menilai masyarakat kecil terutama di desa tidak terdampak langsung gejolak kurs dolar karena tidak memakai dolar.
Selama Purbaya bisa senyum, tenang aja, nggak usah kau khawatir itu. Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar. Yang pusing yang itu, yang suka keluar negeri. Ayo, siapa ini? Mbak Titi ini pusing ini. Percaya, ekonomi kita kuat, fundamental kita kuat. Orang mau ngomong apa, ya mau apa, Indonesia kuat. Percaya kepada kekuatan kita. Percaya kepada rakyat kita. Semua pemimpin harus bekerja untuk rakyat. Anggota DPR RI dari fraksi PDIP Komarudin Watubun menilai pernyataan Presiden Prabowo soal warga di desa tidak memakai dolar tidak tepat. Menurut Ketua DPP PDIP ini, nilai tukar rupiah yang anjlok terhadap dolar Amerika tetap berpengaruh pada harga-harga serta daya beli masyarakat. Kalau dalam konteks orang desa itu menggunakan rupiah, ya. Tapi dalam konteks ekonomi kehidupan mereka, ya ada pengaruhnya. Karena itu saya kira di masalah ekonomi, masalah dasar itu, orang kampung juga pasti mengerti itu. Karena dengan nilai rupiah anjlok seperti ini, ya kan berpengaruh kepada harga barang akan naik. Karena barang impor termasuk BBM, pupuk, elektronik, gandum itu yang makan-makan di, termasuk kau itu pergi biasa makan di di rumah kopi-kopi, makan yang roti-roti dari gandum itu kan pasti harga akan naik kan. Politisi PDIP ini berharap pemerintah lebih serius dalam menyikapi merosotnya nilai tukar rupiah demi menjaga stabilitas harga, terutama bahan pokok. Karena jika harga terus naik sementara pendapatan rakyat tidak berubah, maka akan menimbulkan dampak yang lebih besar. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, nilai tukar rupiah terus melemah. Sementara Presiden Prabowo menyebut kondisi Indonesia masih kuat karena sebagian besar rakyatnya, terutama yang tinggal di pedesaan, tidak terlalu terpengaruh pada gejolak nilai tukar rupiah. Selengkapnya kita ulas dampak pelemahan nilai tukar rupiah ini bersama politisi Partai Gerindra Sugiya Santoso. Mas Sugiya, selamat malam. Selamat malam, Mbak, Kompas TV dimanapun berada. Dan hadir juga Direktur Ekonomi Digital Selius, Nailul Huda. Mas Huda, malam. Malam, Mbak. Oke, saya mau nanya ke Mas Sugiya dulu. Mas Sugiya, jadi pernyataan dari Pak Presiden ini yang menyebut Indonesia kuat, tidak terpengaruh gejolak rupiah, karena rakyat yang terutama banyak tinggal di pedesaan ini tidak menggunakan dolar sehari-harinya. Jadi maksud pernyataan Presiden Prabowo ini apa? Hanya untuk menenangkan publik atau memang benar kondisi realitanya seperti itu? Ya, yang pertama saya pikir apa yang disampaikan Pak Purbaya tadi, bahwa statement Pak Prabowo itu kan konteksnya di hadapan petani ketika beliau menghadiri panen raya jagung dan meresmikan gudang ketahanan pangan di Nganjuk di hadapan petani. Saya pikir bahasa seorang pemimpin ketika berhadapan dengan rakyatnya, saya pikir memang bahasanya harus bahasa yang penuh optimis dan menenangkan. Ketika memang di saat yang bersamaan para pengamat dan beberapa tokoh misalnya di media sosial maupun media mainstream seolah-olah memprovokasi kepanikan. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu adalah bahasa untuk rakyatnya, bahasa pemimpin untuk rakyatnya. Sangat berbeda misalnya ketika Pak Prabowo menggunakan bahasa ketika memimpin rapat di kabinet. Bahasanya pasti gratis dan bersifat yang solutif lah. Oke, tapi bukankah Anda juga menilai dengan pernyataan dari Presiden Prabowo ini kemudian menimbulkan kegaduhan di mana-mana dan menimbulkan justru spekulasi dan pertanyaan nih? Ya, saya pikir kan kegaduhannya itu seperti mendapatkan peluru bagi kelompok-kelompok yang ingin terus memprovokasi kepanikan di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita misalnya apa yang disampaikan Pak Prabowo bahwa masyarakat desa itu tidak terpengaruh oleh dolar. Kalau kita misalnya belajar dari sejarah krisis yang pernah terjadi di Indonesia, apakah krisis tahun 1960-an misalnya, atau krisis pada tahun 98, kan memang yang menjadi penyelamat ekonomi kita kan ekonomi kerakyatan, UKM yang menjadi bantalan ekonomi kan.
Ketika misalnya lah 98 itu kan yang terkena di sektor perbankan maupun sektor korporasi besar. Sementara ekonomi rakyat pada saat itulah yang membuat bangsa ini tetap bisa bangkit kembali. Ketika misalnya kita mendengarkan provokasi bahwa ini kalau sampai 18.000 sampai 20.000 Indonesia akan kolaps, saya pikir itu kan bukan bahasa yang optimis, bukan bahasa yang menenangkan rakyat. Oke, jadi ini adalah bahasa yang digunakan Pak Prabowo karena optimis dan juga ingin menenangkan rakyat ya. Kalau gitu saya tanyakan ke Mas Huda. Mas Huda, dari pengamatan Anda, benarkah yang akhirnya terserap di masyarakat yang saat ini diperbincangkan adalah memang jadinya rakyat tenang karena ucapan dari Pak Presiden ini? Ya, tentu kalau kita lihat gejolak di masyarakat lah ya, ini ada gejolak terkait dengan ketidakpercayaan pada apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Karena ini masyarakat juga ya tidak bodoh juga sebenarnya gitu kan. Kalau kita lihat banyak sekali yang menyampaikan bahwa nilai tukar rupiah ini bisa yang melemah ya, itu bisa berpengaruh terhadap segala sendi kehidupan di masyarakat. Nah, ketika Pak Prabowo menyampaikan bahwa rakyat desa itu tidak terpengaruh, tentu ini bertentangan dengan apa yang dipikirkan oleh masyarakat secara umum. Nah, makanya ini yang kita lihat sebenarnya justru membuat rakyat semakin gaduh gitu. Bukan sebagai peluru, tapi ini adalah ya bisa kita bilang ucapan Pak Prabowo yang sama sekali tidak tepat. Karena kalau kita lihat di sini ada nggak tepatnya di mana, Mas? Iya, karena kalau kita lihat Mbak, ini tadi sampaikan juga sama dari politisi PDIP sebenarnya di VT, bahwa di situ rakyat desa ini juga mengalami dampak negatif secara langsung. Saya ngutip aja data dari BPS saja Mbak ya, bahwa untuk tadi misalkan Pak Prabowo lagi panen jagung misalkan, data dari BPS menyebutkan bahwa struktur input ya untuk komoditas jagung 20-25% itu disumbang dari impor. Nah, impor ini kan transaksinya pakai dolar, ya kan? Nah, ketika dolar ini menguat terhadap rupiah, maka harga yang harus diimpor itu akan tambah tinggi. Seperti misalkan kalau kita lihat pupuknya dan sebagainya itu diimpor. Nah, ada yang kita dari dalam negeri, tapi itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dari dalam negeri kita. Makanya itu butuh impor. Nah, inilah yang memang publik melihat ini tidak hanya tidak tepat, tapi ini juga mengurangi rasa empati dan rasa ya bisa kita bilang dari sisi masyarakat desa itu sendiri sebenarnya Mbak. Oke, jadi Mas Huda ingin kalimat sederhananya adalah seperti ini ya Mas Huda. Setiap harinya memang rakyat ini banyak yang tidak menggunakan dolar karena masih menggunakan rupiah. Tetapi dalam realitanya ketika pelemahan nilai tukar rupiah sangat terasa, sekarang sudah menyentuh di angka 17.600 lebih, ini berdampak panjang dan memang tidak langsung tapi bisa jadi beberapa bulan ke depan atau mungkin sekarang sudah dirasakan juga. Dirasakan Mbak, kalau Mbak Audrey lihat ya di beberapa minimarket lah ya atau beberapa warung itu untuk harga minyak saja, minyak gorengnya itu sudah meningkat. Karena apa? Kemasan dari plastiknya itu juga sudah meningkat di harganya. Makanya ini yang saya sampaikan bahwa inilah yang kan rakyat di desa kan juga konsumsi minyak goreng gitu kan. Nah makanya inilah yang saya sampaikan bahwa di sini ketidaktepatan itu ya walaupun dikaitkan dengan konteks berbicara dengan rakyat desa dan sebagainya, tapi yang jelas adalah pernyataan ini membuat masyarakat ini bertanya bahwa ini ada nggak sih sense of crisis-nya dari presiden ketika bicara terhadap publik. Nah, ini kan forum publik sebenarnya. Makanya ini yang saya sampaikan yang rakyat harapkan itu sebenarnya adalah bagaimana pemerintah itu menghadapi hal ini, bukan justru menenangkan dengan kalimat-kalimat klise sebenarnya Mbak. Oke, kalimat yang menenangkan atau kalimat yang klise yang tadi Mas Huda bilang, apakah ini juga mempengaruhi trust publik sehingga menyebabkan menjadi salah satu faktor hari ini IHSG anjlok? Ya pasti. Makanya kalau kita lihat kan ini kan urutan Mbak ya, IHSG anjlok. Sebenarnya kalau kita lihat ya dari berkaca pada beberapa kejadian gitu kan bahwa ketika pemerintah itu tidak punya sense of crisis, maka dari investor pun itu semakin tidak mempercayai apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Makanya kalau kita lihat untuk orang yang masuk ke pasar keuangan kita itu semakin sedikit. Dan ini sudah terjadi beberapa bulan, bukan hanya terjadi kemarin.
seperti yang disampaikan Pak Purbaya misalkan. Pak Purbaya sampaikan ini adalah temporer atau jangka pendek. Tapi ini sudah terjadi jangka menengah gitu. Kita dari awal tahun sudah terjadi seperti ini gitu. Dan respon pemerintah ini sama sekali tidak tepat gitu. Nah makanya ini ditambah lagi dengan pernyataan-pernyataan yang menurut saya dan masyarakat secara luas itu tidak tepat sama sekali diucapkan oleh pemerintah. Ini yang memang menjadi pertanyaan publik dan juga investor ketika ingin masuk ke pasar keuangan kita. Pasti seperti itu, Mbak. Oke, hari ini juga 2 kali dinyatakan oleh Menkyu, pagi dan sore tadi salah satu juga menyoroti soal pelemahan nilai tukar rupiah ini dipengaruhi oleh sentimen jangka pendek, warga jangan khawatir. Pertanyaannya apakah ini sudah meredakan mungkin luapan emosi warga atau tanda tanya warga ya tentang kalimat dari pernyataan Presiden ini. Usai jeda Bapak-Bapak nanti akan menjawabnya, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Masih menyambung pertanyaan saya sebelumnya, Mas Sugi, jadi apa penilaian dari Partai Gerindra ketika hari ini 2 kali Pak Menkyu berbicara soal pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mengatakan warga jangan khawatir ini sentimen jangka pendek. Tapi satu sisi hari ini juga di Komisi 11 diadakan rapat bersama dengan Gubernur BI. Di situ politisi PDIP juga menyatakan bahwa tren pelemahan nilai tukar rupiah bukan hanya disebabkan karena gangguan dari global, tetapi juga karena ada kepercayaan investor yang membebani mata uang dalam negeri. Ditambah juga ada permintaan untuk Gubernur BI mundur. Jadi apa respon dari Gerindra menyikapi hal ini, Mas Giat? Ya, yang pertama bahwa jangan dianggap ketika Pak Prabowo menyampaikan bahwa kita harus tenang, masyarakat desa itu tidak terpengaruh kenaikan dolar, bukan berarti pemerintah tidak membuat langkah-langkah strategis untuk katakanlah semakin menguatkan fundamental ekonomi kita yang memang sudah kuat. Saya pikir akan sangat berbeda misalnya bahasa Pak Prabowo di tengah-tengah petani dengan bahasa Pak Prabowo misalnya ketika memimpin kabinet. Pasti bahasa memimpin kabinet lebih bersifat teknokratik dan solutif itu. Yang kedua, saya ingin mengkoreksi bahwa jauh sebelum persoalan kenaikan harga dolar ini, sebetulnya kan sejak dilantik Pak Prabowo sebagai presiden, beliau berkali-kali mengantisipasi tentang perkembangan geopolitik global yang semakin tidak menentu misalnya. Ada kalau kita meminjam istilahnya John Messemer di The Tragedy of Great Power yang mengatakan bahwa ada realisme offensive di mana negara-negara dunia itu akan mempertahankan kepentingannya masing-masing. Solusi jangka panjang yang ditawarkan oleh Pak Prabowo ketika beliau memimpin bangsa ini adalah bagaimana Indonesia itu bisa berdaulat dalam bidang pangan, menguatkan ketahanan pangan dan ketahanan energi. Tadi saya akan sedikit mengkoreksi bahwa di 2025 berdasarkan data dari Kementerian Pertanian kita, sesungguhnya dalam konteks ketahanan pangan kita sudah surplus. Misalnya beras kita di 2025 surplus 3,5 juta ton misalnya. Dan itu lama kita tidak swasembada pangan. Begitu juga tadi Mas Nailul Huda kan mengatakan persoalan jagung. Kalau data dari Kementerian Pertanian terakhir, Mas, jagung kita sudah swasembada pangan. Ada sekitar 7 komoditi pertanian yang kita sudah swasembada pangan. Misalnya beras, jagung, gula misalnya. Apakah benar seperti itu Mas Huda? Jadi sehingga kita tidak memerlukan impor lagi nih? Ya. Inilah yang kita sebut sebagai pemahaman yang berbeda, Mbak. Bahwa yang tadi sampaikan Pak Sugi itu adalah produksinya. Nah, tadi yang saya sampaikan adalah inputnya. Input untuk beras, input untuk jagung, itu juga ada yang diimpor. Bukan berasnya, bukan jagungnya gitu. Makanya dipahami antara input dan output. Input dari beras, dari jagung itu butuh pupuk. Sedangkan kalau kita lihat pupuk yang disubsidi yang diberikan kepada petani itu cuma 50%. Sekitar 50%, bahkan di beberapa daerah itu di bawah 50%. Artinya kalau itu butuh 10, cuma 5 yang ditanggung oleh negara. Sisanya itu dia beli sendiri dengan harga yang besar, yang cukup tinggi. Itu pun karena impor menggunakan dolar. Ya, betul sekali. Nah, makanya ini yang tadi saya sampaikan, inputnya ini bukan tadi ketahanan pangan beras yang sudah swasembada dan sebagainya, bukan. Ini pemahaman sederhana sebenarnya bahwa inputnya ini dari luar dan menggunakan dolar. Ketika ini rupiah melemah terhadap dolar, maka harga inputnya akan naik.
harga input naik, pasti outputnya juga akan meningkat. Makanya ini yang harus dipahami gitu. Oke, kalau gitu pertanyaan yang sama buat Bapak-Bapak, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah secepat mungkin? Tentu bukan hanya berbicara saja di depan publik untuk meyakinkan dan menenangkan, agar nilai tukar rupiah ini tidak melemah kembali, tidak tergerus lagi. Ya izin Mbak, saya lanjutkan ya. Silakan Baik, Mas, jadi apa yang bisa dilakukan pemerintah? Ya, yang pertama bahwa tadi saya ulangi kembali bahwa pemerintahan Pak Prabowo sedang menguatkan ketahanan pangan. Dan ini saya pikir progresnya sudah sangat positif ya. Beberapa komunitas unggulan kita itu sudah swasembada. Tinggal nanti persoalannya bagaimana kita meningkatkan nilainya dengan hilirisasi. Dan itu kan tahapan berikutnya yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan Pak Prabowo. Yang berikutnya itu adalah ketahanan energi. Dan ini mungkin yang PR yang belum bisa dituntaskan. Bagaimana BBM kita memang masih konteksnya masih impor lah. Tapi kan kita optimis bahwa di awal-awal Pak Prabowo sudah mengatakan kita akan menerapkan B50 dan itu akan launching 1 Juli di 2026 ini. Bagaimana BBM kita itu kalau bisa bahan bakunya itu tidak banyak dari impor. Saya pikir itu. Dan satu lagi kalau kita berbicara bagaimana perbandingan angka ekspor dan angka impor kita, kalau berdasarkan data yang kita terima dari pemerintah sesungguhnya masih surplus Mbak, bahwa angka ekspor kita itu masih jauh lebih besar daripada angka impor kita. Bahwa ekspor kita per bulan itu bisa 23 miliar dolar dibandingkan misalnya dengan angka impor kita yang masih katakanlah 19 miliar dolar. Jadi kalau dari neraca perdagangan kita, ekspor kita masih besar. Sebetulnya kalau dipikir semakin tinggi dolar, kalau ekspor kita makin besar itu akan menguntungkan kita. Tapi persoalannya sekali lagi saya ingin menekankan apa yang menjadi fokus pemerintahan Pak Prabowo, bahwa selama ketahanan energi kita kuat, yang terjadi di ekonomi global apalagi tadi konteks relevansi yang disampaikan Pak Prabowo ekonomi desa, sesungguhnya Indonesia itu ekonominya ekonomi yang berbasis desa. Sudah kita tangkap Mas. Dari setiap krisis ke krisis. Mas sudah singkat aja Mas, singkat saja. Iya. Yang pasti adalah pemerintah harus berani untuk merealokasi anggaran, karena beberapa lembaga rating itu sudah mengatakan bahwa ini defisit bisa melebar dan itu bisa membuat investor itu tidak percaya terhadap pemerintahan kita. Bahwa itu yang harus dilakukan adalah realokasi anggaran. Nah tadi sampaikan sebenarnya itu kan angka ekspor, impor dan sebagainya, surplus dan sebagainya, itu tapi juga melihat dari defisit neraca berjalan. Ini yang tadi sering saya sampaikan, untuk nilai tukar itu bukan dari ekspor impor barang, tapi defisit neraca berjalannya kita memang defisit. Makanya ini yang harus kita lakukan adalah yang menerangkan ke publik bahwa ini bukan hanya kata-kata sakti saja, swasembada dan sebagainya adalah, tapi yang penting bagaimana rakyat itu bisa menjangkau pangan itu dengan harga yang murah. Pesannya adalah pesannya adalah optimis boleh, tapi realitanya juga harus dijalankan ya. Itu yang paling utama. Terima kasih Mas Huda, Mas Sugiyah, terima kasih. Selamat malam Bapak-Bapak.